Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yenima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kekasih Tuhan. Malam hari ini sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita yang ada di tempat ini, dimanapun kau berada, punya satu kerinduan lebih lagi untuk kita boleh menyembah Tuhan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini Bapa, kami rindu masuk lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Menyembah Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan kami Bapa. Berhadiratlah Tuhan dimanapun kami berada. Kiara bakashi kiara bakane raya 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 rambo. Sungguh Engkau Allah yang kami nantikan. Engkau Allah yang kami nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kau yang kami rindukan, hanya Kau, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan
menyembahmu dengan segenap hatiku, menyembahmu dengan segenap hatiku. Kami sembah, kami sembah, Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah, Allah yang kuasa, Immanuel, Yesus, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, ialah Masyiana, ialah Masyiana, kemuliaan-Mu, haleluya, 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 Kau kudus, mulia, ajaib, tiada seperti-Mu Bapa, penuh kuasa, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kau yang menghiburkan, Kau yang ada buat hidup kami, Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan, Kau yang memberkati, kasih-Mu tiada pernah dapat kami ukur, kasih-Mu Bapa, kami bersyukur. Ya Masyikiala Baba Baba Bagalelelelelelelelelamo. Nikmati hadiratnya, ingat kebaikan Tuhan. Kiala Baya Syikiala Baba Baba Bagalelelamo. Katakan Kau baik Tuhan. Yes, Kau baik Bapa. Kaulah yang mengasihi kami. Oh, Kaulah yang menyertai. Oh yes, amen Jesus. Kuasa-Mu nyata. Oh, kami bersyukur Bapa. Ya masih kiala Bapa 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 lelelele. Kiala le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  base. Ira masih kiala Bapa Bapa lelelele mo. Lebih dari apapun, lebih dari apapun, kasih-Mu cukup Tuhan, ini kami. Haleluya. Ialah masih ialah Bapa Bapa haleluya. Haleluya. Allahku, Rajaku. Terima kasih buat setiamu. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami sungguh tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pribadi-Mu. Dan kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, di dalam kemuliaan-Mu, kami menjadi kuat Bapa. Kiara masyikara pakana ya rama ya shikana ya rambu.
Hanya pribadi-Mu Yesus. Hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, Kau bukakan kepada kami kebenaran-Mu. Kau buat kami tidak salah mendengar, kami tidak salah mengerti, kami tidak salah mengartikan kebenaran-Mu. Dan Kau yang akan mampukan kami untuk kami dapat menghidupi, untuk kami dapat melakukan daripada kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran-Mu, Kau urapi lidah bibirnya, agar yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Tentang Kain dan Habel. Saya bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka
Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang iri hati. Tadi kita sudah baca di Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 16 tadi. Kita lihat bagaimana Kain yang persembahannya tidak diterima Tuhan ini iri kepada adiknya Habel yang persembahannya diterima Tuhan, sehingga dia membunuh adiknya dan akhirnya dia sendiri diusir dari tempat di mana dia ada waktu itu, sehingga dia menjadi seorang pengembara, ya seorang pelarian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iri hati. Iri hati ini adalah satu natur dosa manusia. Natur dosa iri hati ini bisa dimiliki oleh manusia siapapun dia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Nah, kita flashback ketika kita masih kecil dulu. Mungkin Anda ingat ketika ya sekitar usia 5, 6 atau 7 tahunan lah, ketika masa-masa kecil itu, masa kanak-kanak, kita tentu punya teman bermain. Nah, kalau yang biasa hidupnya di daerah yang banyak tetangganya, pasti juga mempunyai teman bermain yang banyak pula, yang sebaya tentunya. Nah, ini mengingatkan saya ketika saya masih kecil dulu, ada kejadian ketika kita bermain bersama-sama teman tetangga gitu, banyak orang juga ya cowok-cewek campur lah waktu itu, ada yang bawa boneka, ada yang bawa mobil-mobilan seperti itu. Nah, ada satu teman yang memang keluarganya cukup mampu sih. Teman ini membawa satu
mainan baru, boneka. Ya, zaman segitu kita bonekanya pasti yang masih biasa-biasa seperti itu ya. Yang nggak sekarang kayak Barbie segala. Kalau yang dulu yang boneka yang murah nih, yang kecil-kecil murah seperti itu. Satu teman ini dia dibelikan oleh orang tuanya boneka yang bagus sekali pada waktu itu. Agak besar, rambutnya panjang, dan bonekanya sudah ada memakai rok seperti itu. Bagus sekali pada waktu itu. Nah, karena teman-teman yang lainnya bonekanya tidak sebagus dia, ada seseorang yang merasa iri pada teman yang memiliki boneka yang bagus itu. Spontan dia ngomong gini, "Alah, aku bisa loh ya An, besok sama mamaku, sama ibuku diberikan seperti punyamu, bahkan lebih bagus lagi." Itu satu menunjukkan hal yang tidak anak itu sadari, bahwa dia mengirikan temannya yang memiliki boneka yang bagus itu. Dan memang setelah mereka selesai bermain, pulang, sampai di rumah, minta ke orang tuanya, Bu, aku mau belikan mainan kayak si A. Bagus loh Bu, bonekanya, rambutnya panjang, bisa disisir, bisa dimodel-model, seperti itu. Nah, ya namanya juga orang tua sih, waktu itu kan juga mereka nggak terlalu ya, berkecukupan lah. Ya sedang-sedang saja seperti itu. Dia cuma janjiin ke anaknya ini, "Wis tondo, kapan-kapan naik, kok nek wis enek rezeki, tak tukok nih, saya belikan." Orang tuanya bilang seperti itu. Saking anak ini kepengen banget punya kayak temannya yang bagus itu bonekanya, ibunya belum membelikan, ngambek. Dia nggak mau sekolah waktu itu, kan masih taman kanak-kanak ya, nggak mau dia sekolah, jeget gitu kalau orang Jawa ngomong ya, ngambek, wis mau sekolah aku. Sampai ya akhirnya ibunya membelikan seperti itu. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa apa? Anak kecil pun sebenarnya sudah ada memiliki rasa iri hati, meskipun dia tidak menyadari bahwa itu adalah satu perasaan iri hati. Pernah juga kejadian, ada juga teman sepermainan seperti itu, karena dia tidak dibelikan oleh ibunya mainan yang sama seperti yang dia mau, seperti punya temannya yang bagus, waktu itu mobil-mobilan. Tidak dibelikan, malah ngerusak punya temannya yang memiliki mobil-mobilan yang bagus seperti itu. Anak-anak seperti ini memang dia masih belum menyadari bahwa itu adalah satu perasaan iri hati. Dan ketika iri hati itu dikembangkan, ketika iri hati itu dipelihara, itu akan merugikan orang lain, merugikan teman yang lain. Itu mereka masih belum menyadari. Nah, begitu juga kalau ketika kita sudah sekolah misalkan ya, kita ada teman yang lebih pintar dari kita. Kadang itu rasa iri itu muncul seperti itu. Wah, kok dia lebih pintar dari aku ya? Itu kadang nggak sengaja, nggak sadar itu muncul secara spontan seperti itu. Itu padahal sebenarnya suatu apa? Rasa iri. Dan biasanya yang memiliki perasaan iri seperti ini kok kebanyakan itu maaf ya, itu ibu-ibu. Contoh nih, ketika hidup di perumahan misalkan ya, tetangga kita nih beli mobil baru. Promotor pertama untuk ngujuk-ngujui atau membujuk suami siapa? Pasti yang putri, yang perempuan dulu. Kenapa? Tetangga sebelah mobilnya sudah baru. Gonannya awake dhewe kapan ya diganti? Seperti itu tuh sering sekali kita lihat dan sering sekali kita mengalami pula. Terkadang kita tidak merasa ini suatu iri hati, ini suatu hal yang buruk sebenarnya kalau ini kita pelihara, kalau ini kita pupuk, kalau ini kita kembangkan. Sebenarnya iri hati itu apa toh? Iri hati itu tuh satu perasaan di mana kita enggak suka ada orang lain lebih dari kita.
orang lain itu lebih kaya dari kita, orang lain itu lebih berhasil dari kita, lebih pintar dari kita, lebih cantik dari kita. Pokoknya segala sesuatu di mana orang lain itu lebih dari kita, itu kita nggak suka. Nah, jika perasaan iri ini kita pupuk, kita pelihara, kita rawat, ini akan berbahaya. Apa sih yang membahayakan dari iri hati ini? Yang pertama, iri hati ini kalau kita pelihara ini akan membuat kita rugi, merugikan diri kita sendiri. Ya kok bisa rugi gimana? Ya tentu saja kalau kita nggak suka akan keberhasilan orang lain, mungkin di dalam pelayanan ada teman pelayanan kita yang lebih dipakai daripada kita, teman pelayanan kita ini lebih dipercaya seperti itu, dan teman yang pelayanan lain ini dia merasa tersingkirkan. Dia tentu memiliki satu rasa iri hati yang mungkin juga nggak dia sadari seperti itu. Kalau dia sudah nggak suka sama teman sepelayanannya, dia iri sama teman sepelayanannya. Kalau mau ketemu pasti juga malas. Kalau mau ketemu pasti juga menghindar. Mending nggak usah ketemu daripada bertemu. Dia nggak suka seperti itu ya. Nah, ketika kita merasa nggak suka, kita merasa benci, itu pasti akan membuat damai sukacita kita hilang. Akan membuat kita susah hati. Kalau sudah damai sukacita hilang, pasti akan berpengaruh pula kepada wajah kita. Mungkin orang ngomong, apa ya, kita tuh sering cemberut seperti itu, kita sering bermuka masam, tentu saja akan mempengaruhi penampilan kita. Jadi kita nggak akan kelihatan cantik lagi seperti itu ya. Jadi iri hati ini banyak sekali akan merugikan diri kita sendiri. Kita ingat Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dikatakan iri hati itu membusukkan tulang. Kalau kita pikirkan secara harfiahnya ya, namanya tulang kalau sudah busuk, apakah tulang itu bisa menyangga tubuh kita? Pasti enggak ya. Orang kita ini bisa berdiri tegak seperti ini itu karena ada penyangga, dan penyangganya adalah tulang itu tadi. Jadi diibaratkan kalau tulang itu akan membusuk karena iri hati. Jadi kalau kita iri hati, yang jelas pasti akan menyakitkan diri kita sendiri. Seperti itu. Apa kita mau kita rugi diri kita sendiri, damai sukacita kita hilang, kita cepat tua seperti itu? Pasti kita tidak mau kan. Orang-orang yang sudah tua aja itu maunya kembali muda seperti dulu kok, apalagi kita dibilang cepat tua, pasti kita juga nggak mau kan ya. Lalu apalagi yang kedua itu membuat hubungan dengan orang lain tidak harmonis lagi. Contohnya nih, kalau kita sudah nggak suka, kita iri sama seseorang, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalau kita sudah nggak senang seperti itu, kita mau ketemu aja males. Berarti apa? Hubungan kan sudah nggak enak lagi. Kita sudah nggak ada harmonis lagi sama seseorang itu. Kalau hidup kita itu tidak harmonis, orang melihat kan juga piye toh. Misalkan ini yang seperti teman sepelayanan tadi, wong padha pelayanannya kok ora iso rukun seperti itu. Atau dengan saudara, wong karo dulur ya lho kok ora iso rukun. Tapi semuanya kalau kita kembalikan lagi itu apa toh? Semuanya ini dari iri hati. Karena kalau kita sudah timbul iri hati, itu benar, kita mau ketemu aja wis males, mending kita menghindar daripada kita pegel melihat orang tersebut seperti itu. Terus yang ketiga, itu akan mempengaruhi hubungan kita
kepada Tuhan. Ya kok bisa mempengaruhi hubungan kepada Tuhan? Ya tentu saja. Tentu kita akan menganggap bahwa Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu berat sebelah. Dia loh kok diberkati, padahal aku juga ke gereja, aku juga melayani Tuhan, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akan membuat orang yang iri hati ini bersungut-sungut. Ketika dia sudah bersungut-sungut seperti itu, pasti juga akan menyalahkan Tuhan. Jadi ini apa? Akan mempengaruhi hubungannya kepada Tuhan. Terus kalau sudah mempengaruhi hubungan dengan Tuhan, itu tidak menutup satu kemungkinan bahwa hubungan dengan Tuhan ini akan terputus. Kenapa? Ya karena terhalang adanya iri hati ini. Loh kok bisa? Ya kita tentu ingat di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-20. Dikatakan ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini berarti apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu terputus karena dosa. Iri hati ini termasuk dalam apa? Perbuatan daging. Tadi dikatakan, dijelaskan bahwa hal-hal yang seperti disebutkan tadi di Galatia pasal 5 ayat 20-21, perbuatan daging itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jika kita melakukan hal-hal yang sudah disebutkan di atas tadi, itu kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Berarti apa? Kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu bahwa ini satu perbuatan daging, perbuatan dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah dan bisa membuat kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau kita tetap menghidupi, kalau kita tetap memupuk, kalau kita tetap membiarkan iri hati ini hidup, tumbuh dalam diri kita, Anda bisa menjawab sendiri di mana bagian kita. Lalu gimana supaya iri hati ini bisa lepas dari hidup kita? Yang pertama adalah kita buka hati kita. Kita minta Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Sepenuhnya kita mau hidup dalam pimpinan Roh. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau dengan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak mampu. Jadi satu-satunya kita minta Roh Kudus ini menguasai hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Ketika kita manut, ketika kita ikut pimpinan Roh Kudus, sudah pasti hidup kita ini akan menghasilkan buah roh. Ada di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sudah pasti kalau kita buka diri kita minta Roh Kudus memimpin kita minta Roh Kudus yang menguasai sepenuhnya untuk menuntun kita, pasti hidup kita akan berbuah-buah. Tentu saja buah roh.
Karena seperti dikatakan tadi bahwa kedagingan itu bertentangan sekali dengan kehidupan dalam roh. Jadi kita mau, kalau kita sudah, ini loh Roh Kudus, aku mau Engkau yang memimpin, aku mau Engkau yang menuntun hidupku, pasti kita akan ada selalu di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua, yang terpenting lagi, yaitu apa? Senantiasa ucapkan syukur. Kita buka di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang sangat penting harus kita lakukan pula di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita mengucapkan syukur senantiasa. Apapun yang Tuhan berikan, apapun keadaan kita hari-hari ini, ucapkanlah syukur. Orang Jawa ngomong, wong mlaku iku ojo ndangan terus. Maksudnya apa? Orang itu jangan melihat ke atas aja. Kita kalau jalan ndangan terus, kita melihat ke atas aja, kita pasti bisa kesandung. Sekali-sekali itu diimblu ojo. Sekali-sekali itu lihatlah ke bawah. Kenapa? Banyak sekali orang yang di bawah kita. Jadi kalau kita melihat terus ke atas, kita tuh akan kurang aja seperti itu. Kita akan merasa itu kurang dan kurang. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita posisikan diri kita hari ini seperti ini, ada hari ini, terus kalian lihat ke bawah, orang-orang yang di bawah kalian itu masih banyak sekali. Jadi apa maksudnya di sini? Sadari bahwa orang-orang di bawah kita itu ternyata masih banyak. Kalau kita sudah menyadari hal seperti itu, kita akan merasa, ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, ternyata aku juga lebih dari mereka yang ada di bawahku. Seperti itu juga akan membuat kita apa? Legowo, kita akan melenggono seperti itu ya. Untuk apa tuh? Terus kita nggak akan melihat lagi orang-orang yang berhasil sampai kita terus mengirikan seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita mau hidup kita ini dari hari lepas hari akan semakin baik. Nah, mari kita buang rasa iri hati ini jika itu ada di dalam diri kita. Jangan biarkan, jangan kembangkan. Karena kalau iri hati ini kita pupuk, iri hati ini kita pelihara, kita kembangkan, ini akan berbuah satu apa? Kebencian. Kalau sudah sampai ke kebencian, tidak akan kemungkinan akan terjadi satu hal dosa akan dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Kain. Apa akhirnya? Dia membunuh Habel, adiknya. Kita tentu mau hidup kita tidak ada dalam keadaan dosa seperti yang dilakukan oleh Kain seperti itu kan? Oke. Mari kita buang iri hati itu dalam diri kita jika ada. Dan kita minta bantuan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bersama-sama kita buang iri hati itu, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Kita minta Roh Kudus yang akan mengambil alih itu semua. Asal kita mau buka hati, kita minta ampun, pasti Roh Kudus akan memimpin. Amin. Oke. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan pada hari ini di mana kami boleh belajar mengenai iri hati. Ampuni kami jika hari-hari ini kami masih ada bibit iri hati itu di dalam diri kami. Kami mau Roh Kudus, Engkau mengambil alih. Kami mau Roh Kudus, Engkau memimpin kami untuk kami dapat menghilangkan daripada iri hati ini. Kami mau hidup dalam roh sehingga kami dapat berbuah roh.
Kami mau senantiasa ucapkan syukur untuk apa yang Kau selalu berikan kepada kami yang terbaik selalu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk kepada kehidupan kami. Engkau selalu merancangkan yang terbaik selalu. Terima kasih Bapa, biar pada kesempatan hari ini, apa yang sudah hamba-Mu tabur, Engkau teruskan kepada jemaat-Mu, kepada hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan. Engkau yang membuat mereka dapat melakukan daripada kebenaran ini. Kami serahkan semua hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati kami dengan firman-Mu yang telah diberikan oleh hamba-Mu. Kami percaya kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami akan terus belajar menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan melangkah dalam hidup kami bersama-sama dengan Kau senantiasa. Apapun masalah kami hari-hari ini tidak membuat kami gentar ataupun takut. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat di dalam kami, Yesus Kristus namanya. Dan kami percaya Roh Kudus Kau akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Untuk terus Tuhan maju Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati semua jemaat-Mu dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami. Apapun yang melakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga terus memberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, bersama seluruh staf jajarannya untuk terus kuat Tuhan, dan kami percaya Tuhan dapat memimpin negara ini dengan baik untuk menyelesaikan pandemi yang terjadi hari-hari dan juga krisis yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Mas kekasih, kita berdoa untuk minta berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada.
Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percayakan pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.